Lalu ganti jaringan dulu ya. Baik, Pak. Tes, kamu boleh ngomong biar saya dengar. Suaranya nggak Iya, masuk. Pak. Suara Bapak sudah terdengar, Pak. Bapak sudah Oh, terdengar. sudah berapa persen? Masih 34. Kalau tadi sudah 40, Pak. Nanti saya bilang lagi di grup, Pak. Oh, baik. Yang sudah ada di sini, ada pertanyaan dari yang praktek kemarin. Pertama, kita sudah habis semua materinya. Rencananya mau materi komunikasi ini yang real aja, ada pasiennya. Pasien ini usia 36 tahun, stroke, lulusan dari UK, tapi kok nggak nyambung-nyambung jam segini ya, mungkin ngantuk. Saya mungkin akan kasih tambahan kalau nggak ada pertanyaan, saya akan kapitalisasi secara umum kasus neurologi yang mungkin harus diketahui juga tentang kegawat daruratan pada kasus stroke kali ya. Tambahannya apa ya? Kita nggak ada kayaknya itu ya. Jadi saya berkali-kali ketemu dengan pasien, mungkin didatangi oleh keluarga pasien dengan serangan stroke yang baru, dan kita harus tahu ini kenapa. Ini nyambung nih, coba sebentar ya. Mudah-mudahan di layar saya masih 36 orang ini ya. Tolong dong termasuk segera. Baik, Pak. Akan saya bantu untuk komunikasikan di grup.
Bapak saya mulai aja ya, yaitu tentang akut stroke. Recording in progress. Oke. Kalau secara definisi kita sudah selesai ya, apa itu stroke ya, dengan seluruh kasus gangguan neurologi di mana terjadi dua pembagian besar, yaitu neurologi pusat dan perifer. Kita tahu masalah di stroke itu adalah masalah di mana? Di gangguan vaskular ya, di gangguan vaskular. Jadi kalaupun kita ngecek ada, kan stroke itu asosiasinya dengan kelemahan ya. Jadi semua kasusnya dianggap oke, di kelemahan dan sebagainya. Apakah semua kelemahan yang menjadi stroke? Kan tidak juga, gitu kan. Kalau kelemahannya atau kebalikannya, apakah semua kasus yang tidak hemiplegia cuma satu aja, atau cuma satu atau satu segmen saja itu berarti bukan stroke? Juga tidak ya. Secara klinis kadang-kadang is confusing, tapi harus clear bahwasanya oh ini stroke, ini bukan stroke ya, dan sebagainya. Nah, stroke ini pasti urusannya dengan gangguan vaskularisasi ya, gangguan vaskular ya. Kalau tidak ada gangguan vaskular di otak maka tidak disebut stroke. Apakah ada yang klinisnya tanda kutip kesannya seperti stroke tapi bukan stroke? Banyak ya kasus pada kanker tumor di otak juga, kalau dia menekan saraf di otak maka klinisnya seperti stroke gitu ya. Kasus infeksi juga tampak seperti stroke, banyak sekali. Tapi stroke itu kasusnya adalah gangguan vaskular di otak ya. Itu clear ya. Oke, ini kalau kita sebelumnya banyak ngomong tentang fase recovery, treatmentnya seperti apa, yang pendekatannya apa, fungsional ya, gerak dan fungsi, dan evaluasinya berdasarkan sudah bisa apa, kan gitu kan, sudah bisa apa. Nah, saya lihat dari pembelajaran kita ternyata kita nggak ngomongin tentang kalau stroke-nya baru gimana, kita mau ngapain. Ini pada level pengetahuan, seperti waktu kita ketemu dengan pelajaran gawat daruratan, banyak sekali yang sifatnya pengetahuan dan berkata kita nggak melakukan ya, kita tidak melakukan intubasi, kita tidak melakukan tracheostomy ya, tapi kita harus tahu ini harus seperti apa, ini gawat daruratan seperti apa, mengancam nyawa kah atau kecacatan kah gitu ya. Ini kita ngomong tentang stroke. In definition-nya, according to the World Heart Organization, a stroke is defined as an accident to the brain which rapidly developing clinical signs or focal or global disturbance to cerebral function. Yeah, the symptom lasting 24 hours or longer or leading to death. Nah, ini saya noting tentang leading to death. Jadi banyak sekali kesalahan intervensi pada awal yang menyebabkan ancaman kematian. Satu. Ini juga mungkin bisa diangkat bahwasanya ancaman tentang kecacatan ya. Kenapa? Karena kecepatan di sini akan ngomongin tentang secepat apa kita berespon atau bereaksi terhadap temuan ini. Semakin lama kita tidak menangani dengan benar, maka semakin luas cacatannya. Berarti kan semakin luas gangguan vaskularisasi di otaknya, semakin banyak dan lebar infaknya. Apalagi kalau kasusnya perdarahan, semakin lebar, semakin banyak darah yang menyebar karena kesalahan tindakan, maka semakin
beresiko juga untuk mengancam nyawa. Oke, with the apparent cause other than a vascular origin. Ya, jangan lupa vascular origin. Ya, penyebab dari vaskularisasi, ya, jadi di otaknya ya. And include ada 4 nih. Ada misalnya ada cerebral infarction, ada infark cerebri, ya, kematian jaringan di otak, ada intracerebral hemorrhage, ada perdarahan di intracerebral di dalamnya, ada perdarahan di intracerebral atau subarachnoid hemorrhage atau di perdarahan subarachnoidal. Ya, subarachnoid tahu ya, arachnoid itu kan apa? Kayak jaring laba-laba. Beberapa case subarachnoid terjadi adanya pecah karena misalnya kasus TBC itu bisa juga, tapi urusannya selalu vaskularisasi. Itu notingnya yang saya mau tekankan adalah tentang vascular origin. Ini vascular origin. There's no vascular origin mean no not stroke. Ya. Dan tempatnya di cerebral, ya, di otak lah ya. Di sini ada subarachnoid juga. Okay, the common type is an ischemic stroke. Ya, 80%. Ischemic stroke account for 85% of all acute strokes. Jadi ada 80%. Jadi rata-rata memang pasien dengan stroke itu 80%. Kalau ischemic berarti lebih kepada penyumbatan pembuluh darah sehingga suplai darahnya terhambat dan terjadi iskemia di otak dan bisa menyebabkan infark, kematian otak atau kematian sel saraf atau neuron. 15% dari akut stroke hemorrhage disebabkan oleh bursting of the face zero akut stroke. Ya, yang tadi itu ada yang hemorrhagic, ada 2, intracerebral dan subarachnoid. Ya, nah ini subarachnoid kira-kira 5%. Sebenarnya untuk pengetahuan boleh ya kamu baca-baca tentang gejala-gejala yang membedakan antara hemoragik dengan hemoragik. Yang paling mudah salah satunya adalah nyeri kepala hebat. Jadi karena ada, bukan berarti iskemik nggak nyeri kepala hebat, kadang-kadang ada, tapi ini beda. Nyeri kepala hebatnya sangat dan meningkatkan tekanan intrakranial. Ya, saya pernah ngomongin jika ada perdarahan, seperti kalian ketahui kepala ini kan tulang. Kalau ada massa di dalam perdarahan nggak bisa kemana-mana. Kalau misalnya kamu perdarahan di sini, dia kan membengkak gitu. Nah, pembengkakan di otak gimana? Kan menekan jaringan otaknya sendiri. Ada berdarah. Oke. Regardless of stroke, it's important to know that with each minute of nerve vessel ischemic stroke untreated, yeah, close to 2 million neurons die. This is the most important time is brain. Waktu adalah otak. Ya, dalam arti kata semakin lambat, semakin banyak area yang rusak. Nah, time is brain concept in understanding acute stroke and its treatment. Jadi semua pendekatan ini dan pemahaman ini untuk mengetahui bahwa time is brain, kamu harus cepat melakukan tindakan untuk penyelamatan nyawa dan juga penyelamatan dari kerusakan otak. Pernah dengar dong mungkin di broadcast WA macam-macam, kalau ada kasus seperti ini diapain? Ditusuk, keluarkan darahnya, tusuk biar tekanan darahnya turun ya, banyak kan. Nah, padahal time is brain, waktu adalah otak gitu kan. Kalau misalnya
lambat, ya makin banyak otak yang rusak. Oke, sampai sini kita absen dulu ya. Saya akan screenshot. Oke. Guys, on cam dulu. Tadi ada yang ke toilet dulu, Pak. Tapi nggak apa-apa. Adinda, Muhammad Reza. Oke. Slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, Alma gimana? Oke, sudah semuanya nggak beneran. Terus absen manual dulu ya. Alivia ada? Alivia Ada, Zahra? Pak. Dinara? Ada, Pak. Alma? Lulu? Hadir, Pak. Kita gini ya? Rika? Hadir, Pak. Dira Rahma? Hadir, Pak. Dian Huria? Nabila Nur Hikmah? Hadir, Pak. Madisha? Hadir, Pak. Nabila? Aris Tawidya? Hadir, Pak. Dia Ul Husna? Hadir, Pak. Muhammad Reza? Hadir, Pak. Nabila Nur Awaliyah? Hadir, Pak. Heldo? Hadir, Pak. Heldo? Heldo? Nahdia Nurul Aulia? Hadir, Pak. Nadinda Ilma? Hadir, Pak. Rafikoh? Hadir, Pak. Vida? Hadir, Pak. Ma? Hadir, Pak. Dini? Hadir, Pak. Asnur? Hadir, Pak. Ella Cahyarini? Hadir, Pak. Nafisa? Hadir, Pak. Nesa? Hadir, Pak. Golda? Hadir, Pak. Nur Ismi? Hadir, Pak. Tia? Hadir, Pak. Clara? Hadir, Clara? Pak. Nabila Putri? Hadir, Pak. Sabrina Eka? Sabrina Nah, Eka? izin, Pak. Sabrina izin. Kenapa ya? Kemarin habis vaksin sakit, Pak. Nggak enak badan. Terus? Di sini terus? Anak saya. Itu baju siapa yang baju Ali? Anak udah gede bajunya tukar-tukaran terus. Oke. Merasa Sabrina. Taras Nabil? Taras Nabil? Nurul Puspawahdani? Hadir, Pak. Alabrar? Hadir, Pak. Mana aja Abrar biar aku lihat kenapa? Ya Abrar? Iya, Pak. Ada, Pak. Hadir, Pak. Alif? Hadir, Pak. Bayu? Hadir, Pak. Muhammad Nabil? Hadir, Pak. Fitri Eka? Hadir, Pak. Marian Satira? Hadir, Pak. Alfuadi? Hadir, Pak. Inas Amani? Sepertinya Ines gangguan sinyal, Pak. Harus masuk ya? Iya, Pak. Tapi Aina? belum ada di rumah. Hadir, Pak. Tinawati? Hadir, Pak. Oke, sip. Bapak Ines hadir, Pak. Itu ada di kolom chat. Siap. Kita lanjut.
Type selesai, type. Oke, ini adalah algoritma dari penanganan. Jika kita dari sini, jika ditemukan stroke symptom ini, lalu datang ke emergency room dan sekian menit, vital sign dan EKG-nya langsung 5 menit, cepat, harus cepat, ketemu dengan dokter, pemeriksaan, neurological evaluation, semua kesadaran, kekuatan, fungsi-fungsi lainnya, refleks dan sebagainya, dicurigai gangguan saraf pusat, lalu di CT scan, ya, dan dapat lab, ya. Apa yang tinggi ini? Ini kan vital sign-nya sudah tensi, nadi, saturasi, dan sebagainya. Jadi EKG-nya seperti apa? Adakah gangguan pada jantung? Karena stroke ini gangguan vaskularisasi, ya. Jadi walaupun dia kasus neurologik gitu kan, tapi ini gangguan vaskular yang nanti berhubungan dengan jantung juga. Scan sudah dapat hasilnya, pilihannya dua kan, apakah dia hemoragik atau non hemoragik, ya. Karena treatmentnya pasti berbeda jauh gitu kan. Bagaimana jika dilakukan dengan segera seperti ini, lakukannya besok gitu kan, nggak bisa. Kamu tahu, bapak saya di scanning itu hari ketiga dari serangan, saya nggak kebayang waktu saya semester 1 kuliah kayak kalian, stroke lalu di scan setelah 3 hari gitu. Ini mau diapain, mau penanganan seperti apa gitu kan. Dan cerita yang hemoragik, banyak hemoragik pasti kan mengancam nyawa lebih besar. Nah lagi, akhirnya meninggal ya, terima. Sudah dapat itu, dibilang diagnosisnya apa, hemoragik atau hemoragik, nah, lalu lanjutkan, apakah lab box yang ada diabetes, ada pemeriksaan hipertensi, ada epileptik, myocard infarct, ada brain injury, dan sebagainya. Ya. Apakah dia TIA saja, tampak seperti ini, tidak ada kelihatan apa-apa, mungkin itu sudah ada kelemahan, ya. Lihat apa harus dipantau dengan monitor dan follow up. Ya. Ini stroke, di sini dilihat mau butuh apa, apakah butuh trombolisis atau dibutuhkan pembedahan. Oke, treatmentnya cairan, pastinya butuh insulin jika glukosa meningkat, ya. Antihipertensive agent, kenapa tidak tanya? Hipertensi itu kan iya benar tidak boleh tinggi, tapi saya pernah cerita tentang kebutuhan bahwasanya secara fisiologis jantung akan memompa lebih kuat, misalnya terjadi sumbatan gitu, dia akan mendorong terus dan mendorong sumbangan itu. Bagaimana kalau misalnya terlalu di drop, diturunin, berarti fisiologis tidak ada mendorong sumbatan itu. Jadi itu masih tanda tanya, dalam arti kata tidak boleh juga drop turun gitu. Nanti kamu misalnya menemukan siapapun ya, mudah-mudahan bukan keluarga kita ya, mudah-mudahan nggak ketemu saya gitu. Jika menemukan keluarga misalnya tensinya tinggi, iya diturunkan, tapi tidak sampai drop, sampai turun 110 sampai 100 itu nggak boleh. Ya, oksigen is low, kamu lihat kan di penjelasan ini. Antipiretik, ya kalau dia panas, antibiotik, atau butuh transfer ke ICU, ada pertemuan dan sebagainya. So it's recommended response time. Ini rekomendasinya. Apakah terjadi seperti ini? Let's see. Stroke symptom, ambulan. Gimana macetnya di Jakarta atau daerah-daerah lain? Bagaimana kesadaran masyarakat tentang memberikan priority gitu kan? Di Jawa Selatan kita sudah ngomong tentang sistem yang berhubungan dengan emergensi, ya. Salah satunya adalah di luar medis, polisi dan sebagainya, pendukung-pendukungnya, baru sampai ke IR. Sampai IR, sampai sini. Apakah semuanya seperti ini?
Tidak juga. Jadi, jika kamu menemukan hal seperti ini, pastikan kamu datang ke rumah sakit siaga stroke. Ya, sudah tampak seperti ini, nggak usah ngambil resiko. Coba ke klinik dulu. No, time is brain. Oke, time is brain dong. Jadi harus langsung datang ke rumah sakit siaga stroke. Apakah dengan kata Pak berarti nggak semua rumah sakit siaga stroke? Iya, emang tidak. Ya, harus di listing. Kalau di Jakarta, mungkin saya bisa ngomong, alhamdulillah kita punya rumah sakit PON misalnya, punya rumah sakit rujukan nasional untuk otak, serta rumah sakit besar lainnya. Di tempat-tempat kalian yang di daerah, kalian harus lihat nih, di mana rumah sakit siaga stroke. Pasiennya tidak berespon. Okay. Next, acute medical management. The goal for acute medical management for patient with stroke is to stabilize the patient. Stabil dulu semua tanda-tandanya, cairannya, oksigennya, ya, suplai darah ke otaknya bagaimana caranya. And to complete initial evaluation assessment, ya, dan juga complete evaluasi dan assessmentnya. Karena ini kan masih berjalan. Ini jadi apa nih? Mungkinkah gitu kan? Yang tadinya TIA tadi lihat, transient ischemic attack, saya nggak usah explain terlalu banyak ya. Terus terjadi hemorrhagic, mungkinkah saat dilakukan scan tidak ada apa-apa? Mungkin, ya, sama seperti kamu misalnya kamu cubit tangan kamu, terus kamu periksa, nggak ada, tapi rasanya masih ada kan? Kayak habis ditinggalin seorang, nggak ada apa-apa, tapi rasanya berasa. Jadi ini tetap dievaluasi secondary, kan ada initial assessment-nya, evaluation dulu juga saya pernah ajarin di kegiatan, ya, including imaging and laboratory studies within a short time frame. Ya, jadi tetap dipantau. Ada istilahnya ada stroke evaluation, jadi stroke-nya masih berlanjut, belum selesai, ya, sampai kita bilang complete stroke. Ada pasien-pasien yang datang ke UGD dengan posisinya berjalan, lalu masuk ini stroke, masuk rawat inap, hari ketiga komplit, tidak bisa ngapa-ngapain, akhirnya komplit. Ini saya di rumah sakit bukannya sembuh, tapi makin sakit. Karena stroke evaluation. Nanti kita lihat beberapa intervensinya. Kalaupun saya lupa, saya umum di sini. Jika memang sudah ada petanda stroke, sudah, jangan jalan. Power position, tahu ya, setengah duduk ya, tidak juga terlentang, tidak juga tegak 90 derajat, ya, seperti itu. Sudah observasi. Apa yang tampak di luar tidak selalu merepresentasikan apa yang terjadi di otak. Paham nggak? Jadi bisa jadi ini masih berproses. Kamu masih bisa gerak dan sebagainya, tapi proses di otak terus berjalan dan kerusakan terus berjalan. Ya, kalau kita masih tetap jalan terus, berarti flow darahnya terusan, gitu kan. Makin melebar perdarahannya, makin jadi. Critical decision focus on the need for intubation, ya, intubasi kita pernah ngomong di kegiatan, jadi langsung ke pernapasan, blood pressure control, ya, kontrol dari tensi, and determination of risk of benefit for thrombolytic intervention, ya, lalu pertimbangan risiko dan juga keuntungan dari intervensi trombolitik. Jadi ada trombus, penyumbat, apakah kalau dilakukan intervensi ini risikonya lebih besar atau manfaatnya lebih besar. Ya. Apa sih akutnya? Patient presenting with classical muscular score of 8 or less or rapidly decreasing classical muscular score require emergent airways control via intubation.
ya. Kalau GCS-nya 8 atau lebih atau terjadi penurunan kesadaran, maka Pak di airways kontrolnya via intubation, dilakukan intubasi, ya, hingga kita memastikan bahwasannya saluran nafasnya terjaga, dan juga kalaupun ada tindakan segera bisa dilakukan, bisa dilakukan intubasi. Oke, goalnya satu, support vital function. Jika memungkinkan restore cerebral circulation, ya, ini kalau misalnya makin cepat berarti makin banyak flow darah yang didapat sel otak, ya. Reduce neurological deficit tentunya yang menurunkan defisit neurologik. Kalau misalnya kan dia punya waktu untuk awalnya dia dalam supply, tapi masih ada waktu kan, jika supply lagi bisa jadi tidak jadi infak. Prevent progression all and cell death, ya, dia ada hubungan yang tadi ya. Tanda vital membaik, circulation membaik, pasti turun defisit neurologiknya, jumlah sel yang matinya, neuronnya makin sedikit. Nah, closingnya adalah restore patient to optimal level of pre-stroke function, ya, balikin ke optimal levelnya. Oke. Nah, case-nya makin banyak stroke, ya, terusnya penanganan untuk ini apa namanya, resiko kematiannya makin bagus, tapi neurological defisitnya banyak. Maka part kita fisio itu banyak untuk masa pemulihan, ya, karena teknologi untuk apa namanya, menanganinya makin bagus kan, kayak thrombolytic intervention itu kan bagus ya. Akhirnya pasiennya selamat nyawanya, tapi defisit neurologisnya banyak. Kenapa saya menaruh kasus stroke menjadi salah satu pilihan yang kita harus lebih mendalami. Oke. Misalnya positionnya, diagnosis and determination of most appropriate therapy, ya, mau diapain, drugnya, decision dan sebagainya. Oke, kita ngomongin tentang imaging. Tadi saya sudah kutip sedikit tentang case di keluarga saya, intervensi pemeriksaan imaging sudah lebih dari 24 jam, bahkan 2 kali 24 jam lebih. Butuh apa sih? Ini buat pengetahuan buat kamu. Jadi semua tindakan di daerah tetap, apalagi yang sifatnya pembiayaan gitu, akan ditanyakan ke keluarga. Kita mau ini, kita mau ini, kita mau ini. Signing, ya, ya. Sekarang makin ke sini sebenarnya di kesehatan itu makin menyerahkan mau apa enggak, kalau nggak mau ya udah ini tangan gitu, karena saya banyak komplain. Saya bertugas sebagai manajer on duty beberapa tahun, jaga malam, tetapi ada pasiennya kita jaga malam, bahkan yang sudah jelas-jelas tanda tangan ya bisa komplain gitu, nggak ada tangan nih gitu dan sebagainya, itu yang sudah jelas tentang ya. Makanya sekarang kalau misalnya tidak mau ya silakan tangan, mau ya silakan tangan gitu lah. Kayak seperti itu, walaupun memang butuh edukasi yang lebih banyak. Ini agen-agen perubahan, kalian ada 40 orang lebih di sini ada 40. According to Pak, brain imaging should be performed immediately for patient with persistent critical symptoms. If any overlapping applies, nih kalau ada hal-hal seperti ini harus segera. Ya. Jika dilihat adanya indikasi for thrombolysis or early anticoagulation, ya,
ada indikasi untuk dilakukan pemecahan trombus atau dilakukan antikoagulasi untuk ya tidak koagulasi apa sih gumpalan ya yang menyumbat itu, atau on antikoagulant treatment, atau dilihat non bleeding tendency, ada tendensi kemungkinan ada terjadi perdarahan. Yang saya bilang tadi, nyeri hebat, kepala hebat, sadarnya makin menurun, baru tahu ini apa ya. Depressed level of consciousness. Nah, lihat ya. GCS-nya di bawah 13. Wah, ini di bawah 13 nih. Respon mata, respon nyerinya, respon gerakan dan sebagainya. Totalnya di bawah 13. Bahkan kalau udah 8, langsung diintubasi ya. No, severe headache at onset of stroke symptom. Ya. Jadi kepala hebat. Apel edema, neck stiffness, ada subacute fever. Ya. Ini harus segera. Patient with acute stroke without the indication for any brain imaging, kalau mereka tanda 6 di atas, scanning should be performed within 24 hours after onset of symptoms. Ya, kalau nggak ada yang ini, tetap 24 jam. Kalau yang tadi kan berapa within 25 nih, 25 menit kan ya dari pemeriksaannya. 20 menit langsung di imaging. Oh, no, bukan gitu. Tapi pemeriksaan TTF, lalu ada pemeriksaan fisik, lalu scanning. Nah, ini rekomendasinya. Emergency imaging of the brain is recommended before initiating any specific treatment for acute stroke. Ya. Scanning dulu, pastiin dulu ini apa, baru lakukan treatment hingga nggak salah treatmentnya. Kalau misalnya pendarahan pasti mengencer darah, makin berdarah dong. In most instances, non-CT will provide the necessary information to be used about management. Ini tambahnya. Oke, in the case of an ischemic stroke, ini kan tadi ada ischemic stroke ya, berapa persen nih? 80%. The more rapidly blood flow is restored, the more likely for improved recovery and fewer brain cell death. Ya, kan? Makin cepat blood flow-nya kembali restored, lalu kemungkinan recovery-nya makin baik. Ini tulisannya viewer ya, lebih sedikit brain cell death-nya. It mean bisa aja tetap kalau sudah sekian waktu ada brain death, cuman sedikit, lebih sedikit gitu ya. Primary treatment is aimed at breaking down the clot through means of medication, thrombolysis, atau mechanical remove of clot, thromboectomy. Ya. Saya lupa, saya punya video yang bagus tentang thromboectomy. Thrombolysis kan dipecahin kan dengan medication ya. Yang satu lagi dengan mekanik, jadi memang dimasukin. Ini pembuluh nih, kalau anggap selangkunya nyumbat, dia akan masuk ke situ, masuk dan tarik. Biar nggak nyumbat. All treatment aim to minimize the clot becoming larger, ya. For prevention of new clot formation by means of anticoagulant type medication. Nah, ini penting nih. Kalau kasus-kasus ini kita bagus punya aspirin, clopidogrel ya. Dua ini yang paling sering. Saya pernah baca tulisan kardiolog gitu. Ini sangat ternyata signifikan terbantu jika dicurigai itu ischemic stroke. In conjunction with this, our patient medical condition should be managed, including monitoring of blood sugar, ya, gula darahnya gimana, oksigen level, ya, seperti apa,
dan hydration dan cairannya. Makanya dikasih infus non glukosa ya, karena nggak tahu ini berat badannya tinggi apa rendah nih gitu. And providing adequate treatment for same ya. Untuk paling gampangnya saya akan angkat tentang oxygen levelnya. Kalau ini kamu harus tahu tentang history keluarga ya. Apakah ada diabetes? Jika memungkinkan sambil jalan kamu bisa ngambil cek darahnya lihat berapa sih. Nah, untuk oxygen levelnya diusahakan kamu punya semua orang ya, kalian punya minimum oksigen portable karena gitu kayak merek oksigen gitu ya. Jika memungkinkan punya saya enggak ya yang oksigen tabung kecil gitu kan, tapi oksigen ini juga sering membantu dalam masa perjalanannya kamu ke rumah sakit pakai oksigen terus ya, sampai resiko. Nih, all patients with this disabling acute ischemic stroke who can be treated within 3 to 4.5 hours after symptom onset should be evaluated without delay to determine their eligibility for treatment with intravenous tissue plasminogen activator. Kita punya cuma 3 jam dari awal, dari onset. Ini berarti after symptom onset. Kapan keluhannya? Kan? Kalau lama sekali. Saya serius. Ini terjadi pada keluarga saya. Ada kakak saya sendiri. Ya, yang tidak serumah. Baru dapat informasi sudah malam, konsepnya diperkirakan jam 9 pagi. Selamat. Ini enggak. Mohon doa. Ini TPG di sebelah sini activator medication that is called total. It is called thrombolytic agent. Tadi ada thrombolytic ya. Ada thrombolysis, ada thromboectomy ya. It is called thrombolytic agent or more commonly referred to as clot buster. It's an intravenous or EVA, intravenous medication usually given through a catheter inserted into the vein in the arm. Ya, di thrombolysis. Dicurigai ada ischemic dan ada thrombus. Ya, dilakukan thrombolysis. Bayang, cepatnya. Rapid evaluation intravenous TPA to appropriate patient remain to administer for other treatment of acute ischemic stroke. For patients who meet national international eligibility guideline, TPA is an improved functional outcome. Bayangin, 3 to 6 months when giving within 4.5 hours of ischemic stroke onset. Yeah. Every effort should be made to shorten any delays in initiation of treatment as earlier treatment are associated with increased benefit. Ini clear lah ya, maksud kami. Oke. Nah, ya. The sooner TPA is given, the greater the benefit. Clear. Ini kita ngomongin tentang waktu semua, tapi ada komplikasinya. The major complication is symptomatic intracranial hemorrhage, ya bisa jadi hemorrhagic, ya kira-kira 5%. Other complication include following angioedema, alliteration, acute hypotension, and systemic bleeding. Ya, makanya kan ada pertimbangan apakah harus segera dilakukan trombolisis, ya bagaimana risk dan benefitnya, banyakkan mana nih risiko dan benefitnya. Balik ke selanjutnya yaitu hemorrhagic stroke yang 15% itu ya. Ada intracerebral dan subarachnoid stroke ya. Especially to ICH, central bleeding within the brain tissue itself, life-threatening type. Ya, ini mengancam jiwa. Obstructed the drive to branch of oxygen and supply. Ya, Pak, tapi kan itu kan ada darahnya. Ya, tapi darahnya di extracellular, di luar sel. Ya, di luar sistem. Apa tadi kan ada trombus, maka dibuka trombusnya, jalur salurannya,
In the case of hemorrhagic stroke, the main aim is to stop the bleeding as early as possible. Yeah, stop bleeding. Often require neurosurgical intervention. Maka bisa dilakukan pembedahan. Nanti beda-beda. Nanti lihat klinisnya juga pasiennya. Yang pertama adalah tentang berapa cc ini harus dibedah, bagaimana klinisnya, apakah risiko kematiannya lebih besar kalau dibuka, gitu kan. The treatment of hemorrhagic stroke depends on the cause of bleeding. Nah, ya, hemorrhaginya kan apa? Apakah karena high blood pressure, atau menggunakan antikoagulan medication, apakah head trauma, atau blood vessel malformation. Nah, pasien kita itu ini blood vessel malformation, tapi kita nggak bisa jawab ya. Okay. Most patients are monitored closely in an intensive care unit. Nah, kalau hemorrhagic stroke sangat mungkin dimasukin ke ICU. And after hemorrhagic stroke, the initial care of a person with determining the cause of bleeding. Ya, karena apa bleedingnya? Hipertensi, menggunakan antikoagulan, apakah karena trauma, ya. Lalu controlling the blood pressure, karena paling sering hemorrhagic itu karena blood pressure, ya, tensinya tinggi. Kalau yang iskemik saat diperiksa itu tensinya tinggi karena apa? Karena respon tubuh untuk mendorong clotnya itu. Ya. Lalu stopping any medication that could increase bleeding, warfarin, aspirin, ya. Kan aspirin kalau yang iskemik malah minum ya. If the patient has been taking warfarin, specific treatment such as factor, interruption of blood clotting factor, may be given to stop ongoing bleeding. Measuring blood pressure within the brain. Oke, ini obat-obatannya untuk pengetahuan. Nah, dia kan ada tekanan intrakranial ya, bisa kejang juga ya, bisa kejang. Nah, ada osmotic diuretik buat apa? Nanti mulanya jadi BAK, decrease intracranial pressure, ya, in the subarachnoid space, ya, menurunkan tekanan intrakranial. Kalau kita bilang, kalau definisi bilang TIK-nya gimana? Hati-hati meningkatkan TIK, tekanan intrakranial. Aman teman-teman, saya ngomong ini pakai bahasa Inggris, clear kan ya, nggak ada masalah ya, kayak bahasa Inggrisnya juga standar kan ya. Kalau ada yang mau nanya aja teman-temannya maksudnya. Itu bahasa Inggrisnya apa? Ini neurosurgery. Oke. Neurosurgery jika mengharuskan dilakukan, risikonya tinggi. Apakah membaik 100% juga belum tentu ya. Bahkan banyak kasus konstruksi ya, kalau banyak nemu misalnya kasus pada ada masa gitu kan, seringkali membaik dan tidak turun. Ini ada aneurisma. Apa sih aneurisma? Kayak gini. Kalau kamu punya balon gitu, terus kita tip, terus ada yang manjol, aneurisma. Dokter bedah saraf itu bisa membuat itu aneurisma itu, lendung itu ditutup gitu sehingga dia nggak pecah. An aneurysm is a blood vessel that has a weak area, that balance out. Jadi dia masih fleksibel tapi udah melendung, berarti kan tipis banget kan. If the area ruptures and bleeds, hemorrhagic stroke can occur. Ya, kalau dia robek lalu dia perdarahan.
A clamp can be placed at the base of aneurysm to prevent bleeding before a stroke or to prevent rebleeding. Ya, bisa dipasang clamp untuk mencegah bleeding atau mencegah bleeding kembali, perdarahan kembali. This surgery require removing a piece of the skull and locating the aneurysm within the brain tissue. Ini buat pengetahuan. Ya, ini intravenous treatment. Nah, ini banyak ini. Nggak banyak, tapi ada. Ya, treatmentnya could be include surgery, radio surgery, ya, dan embolization technique. Ini buat pengetahuan aja. Jadi kita kan nggak melakukan ini ya. Tapi kita, oh iya, ini kemungkinan kalau dibilang saya tensinya nggak tinggi, saya masih muda. Terus ada tulisannya, oh ini ada arteriovenous malformation ternyata, gitu. Kalau dibilang, oh ini aneurisma, gitu, ini hati ya, resiko perdarahan karena sudah aneurisma. Jadi kamu tahu, oh bisa aneurisma ya, gitu kan. Ya, sudah. Oke. Ada compressive craniotomy. Paham kan? Ada peningkatan kompresi, peningkatan intrakranial, maka saat dilakukan craniotomy, ini kan skull semuanya keras nih. Kalau kamu angkat, maka tekanan ada space gitu ya, yang jaringan lunak. Ya. When the patient placed in life appears to be threatened because of pressure effect, kalau misalnya terancam karena efek dari tekanan itu, dari blood clot in the brain, the physician may consider a procedure to open the skull, ya, buka, and or remove the blood. Consideration include location and size of hemorrhage, ya, biar ya sebesar apa nih hemorrhagicnya. The patient age, nah umurnya berapa, and medical condition, the likelihood of making a recovery from the stroke. Oke, paham? Nah, itu pengetahuan tentang akut stroke. Jadi, jadilah agen-agen informasi. Stroke mau diapain? Tanda stroke sudah. Asesmennya di rumah sakit aja, ya. Gak usah diacak-acak, gak usah dipijit-pijit dulu, gak usah ditusuk-tusuk pakai jarum macam-macam. Bawa ke rumah sakit, asesmen dulu. Ini apa nih? Ya, seperti itu. Gak usah ngambil resiko. Kita butuh berapa lama konsepnya? Maksimum semua treatment dilakukan dalam 3-4,5 jam. Pada tindakan. Sip, sampai sini ada pertanyaan? Atau pelajaran yang lainnya? Atau sub yang lainnya? Tidak ada? Kita break dulu 15 menitan ya. Saya mengusahakan ada yang bisa masuk ke room ini, atau kita live dengan caregiver kalau bisa ya. Kan di grup kalian tuh grup yang stroker ya, isinya orang stroke semua, nggak pernah masuk di grup caregiver kan. Kalau caregiver beda lagi ceritanya, apa sih yang terjadi, apa sih persepsi dan perspektif dan hope-nya apa, ya, itu beda lagi. Oke. Terima kasih, kita break dulu ya. Kalaupun saya nggak dapat, saya anggap sudah selesai kajian kita hari ini. Tidak ada yang ditanya lagi, berarti siap-siap ditanya untuk ujian.
Oke, ujian seperti kalian ketahui, siapkan yang paling kamu pahami untuk mendapatkan nilai full 50 poin dan sisanya random guys. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Bapak, Ya, Bapak, ya. mau nanya ujiannya kapan ya, Pak? Maunya kapan? Nah. Sudah bisa dimulai kan ya? Yang kardio sudah mulai pekan ini ya? Kardio 2 minggu lagi apa minggu depan gitu, Pak? Berarti kita minggu depan aja ya? Gimana? Gimana, Daripada guys? Mungkin nanti diskusi dulu kali ya, Pak, dengan teman-teman. Di sebaran aja kan kita udah selesai nih. Biar nggak numpuk, nyicil aja. Kalau yang udah selesai kita ujian aja. Daripada minggu depan kosong kan? Enggak. Gimana? Sebentar, Pak. Ya, nanti dibahas aja ya. Oke, kita break dulu ya sebentar ya. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya. Terima kasih banyak Makasih, Pak. semua. Terima Makasih, kasih, Pak. Pak.